Perkenalkan, nama saya Hulyana Martika. Saya calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tegal. Hari ini saya ditugaskan di demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan bersama Ibu Haja Sriwitati selaku Kepala Sekolah SD Negeri Dukuturi 01 tempat saya mengabdi. Apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah. Sore ini saya akan bertanya sama Ibu terkait pengalaman selama menjadi kepala sekolah. Ibu udah jadi kepala sekolah berapa tahun ya Bu? Saya jadi kepala sekolah sudah 10 tahun lebih. 10 tahun lebih. Wah, pasti banyak pengalaman yang Ibu dapatkan nih. Cocok ya buat kita dalam mencari pengalaman dengan orang-orang yang sudah berpengalaman tentunya. Selama 10 tahun itu, apakah Ibu pernah menemui kasus-kasus atau permasalahan yang mengandung dilema etika atau bujukan moral, Bu? Ya, ada beberapa sih ya, karena saya kan untuk di tempat saya yang lama di SD Negeri Grogol juga pernah ada kejadian seperti itu. Sekarang di SD Negeri Dukuturi 1 juga ada kasus-kasus seperti itu. Cara mengidentifikasinya bagaimana nih Bu? Biar tahu, oh ini yang maksudnya dilema etika nih, saya harus begini nih, gimana Bu caranya? Terkadang kan ada pengaduan dari orang tua murid yang menyampaikan bahwa keadaan anaknya di sekolah, atau pengaduan dari guru juga bahwa anak tersebut sering tidak masuk sekolah karena ada beberapa hal sehingga perlu penanganan khusus, karena memang dari guru kelasnya sendiri tidak ada titik temu dengan orang tua. Akhirnya orang tuanya saya panggil untuk pendekatan lebih jauh agar bagaimana ke depan untuk pendidikan anaknya. Sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah tentunya ya Bu, sebagai ujung tombaknya untuk pengambilan keputusan. Nah Bu, dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah nih yang Ibu pimpin nih, terutama kasus-kasus yang tadi dilema etika dan bujukan moral, Ibu pernah menemui nilai kebajikan apa saat mendalami persoalan tersebut? Nilai kebajikan? Misalnya nilai kebajikan yang seperti apa? Misal nih ada kasus anak yang tadi Ibu matur sering tidak berangkat. Nah, nilai kebajikan apa yang Ibu ambil buat mengambil keputusan tersebut? Ini kebetulan untuk di SD Negeri Dukuturi 1 ini kan orang tuanya ada di Jakarta. Anak tersebut tinggal dengan mbahnya. Sementara mbahnya sendiri kan tidak bisa mengawasi seperti orang tuanya. Jadi kadang terjadi anak itu dari rumah berangkat, ternyata anak tersebut tidak sampai di sekolah. Nah, karena dia tinggal dengan mbahnya, pengawasan dari orang tua kan kurang. Akhirnya orang tuanya dihubungi agar segera pulang untuk menyelesaikan permasalahan tentang anaknya. Karena mungkin selama ini hanya tidak ada komunikasi antara anak dengan orang tua yang mencari nafkah di Jakarta, sehingga yang namanya mbah itu kan biasanya tidak terlalu tidak terlalu fokus untuk pokoknya yang penting anak udah berangkat ya sudah, tidak diteliti lebih jauh. Betul. Nah, itu seperti dari pihak sekolah akhirnya kan memanggil mbahnya untuk solusi yang baik seperti apa. Nah, langkah-langkah seperti apa saja yang Ibu ambil untuk menyelesaikan persoalan tadi itu? Komunikasikan dengan orang tuanya yang berada di Jakarta, bahwa orang tua juga punya tanggung jawab, bukan hanya sekedar memberikan biaya saja, tetapi dia juga harus ada pemantauan. Paling tidak dengan sekarang adanya HP kan mungkin lebih lebih mudah kan. Dan diharapkan paling tidak ada waktu lah, tidak ditinggal begitu saja,
mungkin secara berkala bergantian, 1 bulan bapaknya yang pulang, bulan berikutnya ibunya yang pulang. Jadi anak merasa apa ya, merasa didampingi orang tuanya sehingga anak bisa belajar dengan baik. Seperti itu. Biasanya sih kalau sudah sampai seperti itu ya adalah kesadaran diri orang tua dan anak juga merasa bahwa orang tuanya juga mengawasi, akhirnya bisa kembali sekolah seperti awalnya. Jadi memang harus ada komunikasi ya Bu ya, tidak serta-merta sekolah langsung memberikan hukuman atau memberikan sanksi, tapi kita telusuri dulu ya bagaimana keadaan keluarganya di rumah. Iya, latar belakang anaknya seperti apa, keluarganya seperti apa, teman-temannya juga seperti apa. Terkadang teman-teman juga lingkungan sekitar juga mempengaruhi untuk perkembangan anak itu. Hal apa saja yang Ibu anggap paling efektif buat pengambilan keputusan? Untuk pengambilan keputusan seperti itu biasanya saya juga melibatkan guru kelasnya. Menanyakan dulu ke guru kelasnya. Terkadang ya ada hal-hal yang memang kira-kira bisa diselesaikan oleh gurunya, ya saya persilakan guru untuk menyelesaikan, karena bagaimanapun mungkin guru lebih tahu persis ya untuk tiap-tiap anaknya. Kalau memang sudah mentok tidak bisa diselesaikan dengan guru kelasnya, baru kepala sekolah. Selama jadi kepala sekolah Bu, tantangan apa yang Ibu rasakan dalam pengambilan keputusan? Tantangan ini banyak sih ya istilahnya, tapi sebagian biasanya tak berkaitan dengan kayak partisipasi dari orang tua, peran serta masyarakat. Jadi Ibu ingin ada keterlibatan ya, iya, tidak untuk, hanya sekolah yang mengambil keputusan. Untuk di SD Negeri Dukuturi 1 sekarang di peran serta masyarakatnya sangat bagus. Tapi saat Ibu di SD Negeri Grogol memang peran serta masyarakatnya sangat kurang. Jadi tidak apa ya, jadi tidak sekolah aktif, merasa ya. berjalan sendiri, berjalan ya. sendiri, tidak ada iya, kepedulian dari betul, orang tua. betul. Ibaratnya menyekolahkan anak, tapi kalau sudah sekolah ya sudah seolah-olah itu menjadi tanggung jawab dari sekolah. Padahal untuk pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, sekolah, juga masyarakat. Dalam pengambilan keputusan sebuah masalah, Ibu selalu langsung diputuskan saat itu juga atau menunggu koordinasi atau prosedur yang lain yang sering Ibu gunakan? Saya tidak langsung mengambil keputusan sendiri, karena bagaimanapun apa ya, kalau diputuskan sendiri kadang-kadang tidak pas. Iya. Saya mesti melibatkan, terutama satu tadi dengan guru kelas. Kalau memang masalahnya agak berat, saya dengan guru yang senior juga, atau juga memanggil komite sekolah kalau memang dirasa perlu. Bertahap ya, tergantung masalahnya ya Bu ya. Faktor-faktor apa yang membantu Ibu mempermudah pengambilan keputusan selain dari orang-orang yang berkoordinasi tadi? Mungkin ada hal-hal dalam diri Ibu yang ini sebagai faktor yang memang dalam penentuan dalam pengambilan masalah. Prinsip apa yang Ibu pakai? Pendekatan. Oh, jelas. Pendekatan. Bicara dari hati ke hati. Iya. Kadang-kadang kan ada orang tua yang sangat keras, merasa paling benar. Terus terkadang apa ya? Ya pernah sih ada kejadian bahwa laporan-laporan dari anak ke orang tua tanpa konfirmasi dengan sekolah, sehingga kan menimbulkan apa ya, emosional orang tua. Iya, tidak di apa ya, tidak di harusnya kan disampaikan dulu ke sekolah permasalahannya apa. Ya berbicara dari hati ke hati, duduk permasalahannya seperti apa. Kalau memang ada miss ya dikumpulkan semua, anaknya juga, orang tuanya juga, mungkin dengan gurunya juga, siapa yang terlibat di dalam permasalahan. Ini memang keterbukaan ya untuk semuanya ya, biar sama-sama ya legowo lah gitu. Apa yang Ibu ambil keputusannya juga berpihak kepada murid ya. Memang yang kami utamakan adalah
muridku ya sebagai betul. peserta didik, supaya tidak keputusan yang saya ambil tidak merugikan anak. Betul, Bu. Terakhir nih, selama 10 tahun itu pembelajaran apa yang bisa Ibu ambil untuk diri Ibu sendiri saat pengambilan keputusan? Untuk pembelajaran saya secara pribadi, bahwa memang satu harus berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Sebab pengambilan keputusan yang salah nanti akan timbul penyesalan. Jadi biar tidak menjadi penyesalan di kemudian hari. Terus perlu juga ada ketegasan. Kalau tidak ada ketegasan nanti terkadang seenaknya sendiri. Jadi memang kita juga perlu di samping kita istilahnya ada pendapat, tapi juga jangan kita terlalu lemah. Kalau kita terlalu lemah kan mereka juga, tapi bukan berarti tegas, bukan berarti keras, tegas bukan berarti, tapi kita bahwa aturan yang sudah diterapkan di sekolah memang harus disepakati sesuai dengan apa yang diprogramkan sekolah. Kalau kita ada sesuatu terus kita merubah program sekolah, ya nanti kita akan lebih sendiri. Jadi jangan sekolah itu diatur oleh mereka, tapi kita juga bukannya istilahnya mengatur mereka, kita sama-sama saling isi. Wah, sangat bermakna sekali wawancara kita hari ini ya. Semoga apa yang disampaikan sama Ibu bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hulwiana Martika. Saya calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tegal. Hari ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Kali ini saya ditemani sama Ibu Nur Arifiyah selaku Kepala Sekolah SD Negeri Gumelar 2, Kecamatan Adiwerna. Hari ini saya akan mengulik pengalaman Ibu nih terkait pengambilan keputusan. Apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik Bu Hulwi. Saya mau bertanya tentang pengalaman Ibu nih selama menjadi kepala sekolah. Boleh. Walaupun belum lama ya. Baru berapa tahun ya Bu ya? Ya 1 tahun ini. Oh, 1 tahun ini. Tapi tentunya sudah dong pernah mengalami masalah dan mengambil keputusan. Iya, namanya manusia hidup pasti punya masalah. Harus diputuskan ya. Iya kan? betul, Harus apalagi keputusan. seorang pemimpin pembelajaran. Betul sekali. Selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu mengidentifikasi sebuah masalah? Apakah mengandung dilema etika atau bujukan moral nih Bu? Ya jelas. Masalah atau saya itu biasanya kalau nyebut masalah itu persoalan ya. Oke, kita ganti ya jadi persoalan ya. Iya, persoalan. Masalah kesannya negatif, masalah terus gitu ya. Saya ganti aja pakai persoalan. Oke. Iya, yang namanya persoalan itu pasti ada, dan untuk bisa tahu ini termasuk dilema etika atau bujukan moral itu kita harus tahu definisinya dulu kan. Iya. Kita harus tahu apa itu etika, dilema etika. Dilema etika itu merupakan situasi ya di mana kita dihadapkan pada satu persoalan untuk mengambil keputusan yang mana nanti mau nilainya baik-baik semua. Dilema etika itu merupakan situasi di mana kita dihadapkan pada satu persoalan yang sama-sama kurang ideal atau tidak ideal gitu ya. Keduanya benar menurut persepsinya, iya, cara pandang seorang. Iya, hanya saja itu bertentangan. Jadi itulah di situ tantangannya. Kemudian kalau bujukan moral itu kita dihadapkan pada situasi di mana kita harus mengambil keputusan yang sama-sama benar atau salah gitu loh. Jadi kita harus memutuskan benar atau salah nih persoalan. Iya. Berarti Ibu harus identifikasi dulu ya persoalannya seperti apa ya. Betul. Oke.
Nah, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Nilai-nilai kebajikan apa yang selalu Ibu fokuskan atau tanamkan? Iya, jelas. Dalam mengambil keputusan kita harus lihat sisi nilai-nilai kebajikannya, terutama secara individu ataupun secara kita lihat secara sosial gitu Iya, ya. iya. Kemudian kita harus peduli, Mm-mm. harus peduli persoalan itu kita putuskan bukan semata-mata hanya karena ego, tidak, tapi itu harus kita lihat Mm-mm. nantinya itu persoalan itu pengambilan keputusan dari sebuah persoalan itu endingnya itu baik apa tidak, intinya seperti itu. Lebih punya prinsip kemana gitu ya, Iya. terkait keputusan yang kita Iya. ambil ya. Langkah-langkah seperti apa saja Bu, yang Ibu lakukan untuk menghadapi persoalan-persoalan tadi? Iya, jelas kita punya langkah-langkah sebelum mengambil keputusan. Tentunya diawali dengan analisis ya, kita menganalisis sebuah persoalan, kita lihat dulu, kita cari informasinya yang valid, kemudian sebelum kita mengambil keputusan, jika perlu kita berdiskusi antar rekan sejawat, supaya nanti ketika mengambil keputusan tidak ada yang dirugikan. Iya betul, Yang apalagi jelas satu seperti tim ya, cara pandangnya kan pasti berbeda. Betul sekali, Bu. Hal apa saja yang paling efektif buat Ibu saat pengambilan keputusan selain tadi kolaborasi dengan orang-orang di sekitar Ibu? Ya, ya jelas itu ketika kita sudah tahu pokok permasalahannya, pokok persoalannya itu sudah jelas nih. Kita sudah menganalisis persoalan itu. Oh, soalnya itu ada di sini. Gitu ya. Iya. Itu kita kemudian apa namanya tadi? Faktornya yang bisa dianggap efektif buat pengambilan keputusan. Iya, ketika sudah dianalisis, kita sudah tahu inti dari persoalan tersebut, lalu kita ambil keputusannya, dan faktornya itu ya harus berpusat pada, umpama ini persoalan pada murid, berarti ya harus mengedepankan murid, seperti itu. Sasarannya siapa dulu Iya, gitu ya. iya, kita lihat itu sasarannya kemana dulu. Seperti itu. Oke. Tentunya dalam pengambilan keputusan ada dong tantangan yang Ibu hadapi. Oh jelas. Bisa ceritakan nggak tantangan apa nih yang buat pengambilan keputusan Ibu? Iya. Untuk saat ini kita kan tahu ya, kepala sekolah itu banyak yang usia masih muda gitu ya. Mungkin saya juga tergolong masih Masih prematur muda ya? gitu Masih ya, muda ya? untuk menjadi seorang pemimpin itu, untuk menjadi seorang yang pengambil kebijakan itu belum banyak pengalaman tentunya, dan untuk bisa membuat keputusan yang bijak yang nantinya bisa berdampak baik kepada tim kerja kita, itu jelas butuh pengalaman banyak, Bu Lwi. Untuk 1 tahun pengalaman itu belum cukup, saya rasa ya, saya pikir belum cukup, dan itu butuh pendewasaan, butuh pembelajaran. Jadi tantangan yang terbesar tadi, Iya, tantangan yang terbesar itu biasanya ketika saya sudah mengambil keputusan dan dirasa itu sudah baik menurut saya ya, karena biasanya saya itu harus cari informasi dulu nih, ini yang benar mana, yang salah mana, itu sebelum mengambil keputusan itu saya analisis dulu. Dan ketika saya sudah putuskan, kemudian di belakang ada salah satu yang menganggap ini keputusannya kurang tepat, itu di situ saya perasaan saya menjadi apa ya, oh apakah saya ini tadi dalam mengambil keputusan kurang tepat atau atau gimana? apa, itu pasti ada satu penyesalan yang ya biasanya kalau keputusan sudah diputuskan gitu ya, persoalan sudah diputuskan kan ibarat nasi sudah jadi bubur. Itu kadang tantangannya di situ. Intinya ada Jadi, pada diri sendiri ya, ya, mengkondisikan bagaimana emosi pengelolaannya. kita, betul. Iya. Mengkondisikan emosi kita, mengelola emosi kita, cara pikir kita, gitu sih tantangannya. Jadi setiap pengambilan keputusan yang Ibu ambil memang harus ada prosedurnya dulu atau memang langsung bisa Ibu putuskan? Iya, sebuah hasil keputusan yang baik itu memang harus ada prosedur. Itu harus ada prosedur, tapi ada kalanya ketika kita menghadapi satu persoalan harus diputuskan saat itu juga. Jadi kita lihat jenis persoalannya, kemudian lihat situasi dan kondisinya, itu pasti ya. Namun jika ada persoalan yang memang ini tidak bisa tergesa-gesa diputuskan, kita harus analisis dulu, kita harus kumpulkan bukti-bukti,
data-data atau fakta yang ada itu dulu ya, supaya itu tadi tidak salah dalam mengambil keputusan. Itu juga perlu seperti itu, berdiskusi baru kita ambil keputusan. Ada nggak yang menjadi patokan buat ibu atau faktor-faktor yang merasa sangat membantu nih untuk pengambilan keputusan? Ya, faktor-faktor yang bisa membantu untuk mengambil keputusan di samping kita Tadi kolaborasi dengan tim gitu ya, pastinya harus berliterasi nggak? Berliterasi dengan misalnya literatur mana pengambilan keputusan iya, gitu. itu wajib ya hukumnya ya. Kita kalau menginginkan satu hal yang berpikiran yang selangkah lebih maju, kita memang perlu literasi. Kita nggak boleh, apalagi kita seorang pendidik, apalagi seorang pemimpin pembelajaran, itu jelas literasi itu sangat penting. Dan literasi itu bukan hanya dari buku, dari artikel atau dari apa, kita bisa literasi di lingkungan sekitar. Dari Kehidupan nyata betul, dari persoalan-persoalan kecil, dari ya pasti setiap hari ada aja. Itu bisa menjadi faktor yang membuat kita pikirannya semakin dewasa, kita dalam mengambil keputusan semakin bijak, dan tentunya kita harus pikirkan dampak ke depan, nantinya dampaknya itu baik apa tidak, yang jelas itu. Selama 1 tahun tadi juga di awal dari kupas, dari awal identifikasi, lalu prosedur pengambilan keputusannya bagaimana, faktor apa saja, hal-hal tantangannya. Nah, terakhir ini, pembelajaran apa yang bisa Ibu ambil ketika sudah melakukan pengambilan keputusan selama ini? Ya, ketika kita mengambil keputusan tentunya itu sama artinya kita menentukan nasib masa depan gitu ya. Iya nggak sih? Iya. Karena setelah itu ada dampaknya ya. Betul, dari keputusan itu sendiri nanti akan menentukan gimana nih kehidupan nantinya. Ya, bukan berpikir secara luas gitu, tidak. Maksudnya walaupun persoalan kecil gitu, itu nanti yang akan menentukan setelah ada keputusan itu apakah situasinya atau kondisinya semakin nyaman, semakin baik atau tidak. Jadi di situ itu pembelajaran yang sangat penting. Kita harus dalam mengambil keputusan, yaitu tadi harus dilihat dulu nanti dampak kedepannya itu seperti apa. Oke, terima kasih atas waktunya. sama-sama, Bu Lumi. Pengalaman yang sangat berharga ini bisa jadi itu ya, pembelajaran buat saya sendiri untuk kedepannya menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Terima kasih atas waktunya, sama-sama, Ibu Nur Arifiyah. Sekian dulu wawancara dengan Ibu Nur Arifiyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.